Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan ketidaksamaan linear. Apa itu persamaan linear? Yang pertama yaitu persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan atau sama dengan. Lalu apa kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel. Itu untuk kalimat terbuka ya. Lalu persamaan linear yaitu suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat satu. Jadi dapat kita simpulkan ya, persamaan linear adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat satu. Itu untuk persamaan linear. Lalu A, persamaan linear satu variabel. Contoh 1, 2x ditambah 10 sama dengan 0. Variabelnya yaitu x. 2t sama dengan 14, di mana variabelnya adalah t. Yang B, persamaan linear dua variabel. Contoh yang pertama, x tambah 3y sama dengan 9, di mana variabelnya itu x dan y. Contoh yang kedua, 2m dikurangi 3n sama dengan 15, di mana variabelnya itu m dan n. Lalu yang ketiga atau C, persamaan linear tiga variabel. Contoh yang pertama, 2x ditambah 3y dikurangi 3z sama dengan 20, di mana variabelnya itu x, y, dan z. Yang contoh yang kedua yaitu 2p dikurangi 5q ditambah 2r sama dengan negatif 3, di mana variabelnya itu p, q, dan r. Nah, pada bab ini kita bahas tentang persamaan linear satu variabel, di mana bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah ax tambah b sama dengan 0, di mana a adalah koefisien, b adalah konstanta, dengan a, b elemen bilangan real atau anggota bilangan real, di mana a tidak sama dengan 0. Coba perhatikan ya untuk contoh persamaan linear satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Lalu kita membahas tentang menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Contoh, tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. A, 7x dikurangi 4 sama dengan 2x tambah 16. Lalu kita kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan, di mana dengan pembatasnya yaitu dibatasi dengan sama dengan, dan ruas kiri yaitu 7x dikurangi 4 dan ruas kanan 2x tambah 16. Maka kita dapatkan 7x dikurangi 2x yang tadinya positif menjadi negatif, maka dikurangi 2x sama dengan 16 nya tetap. Lalu kita pindahkan yang tadinya negatif 4 jadi plus 4. Kita dapatkan 7x dikurangi 2x, kita dapat 5x sama dengan 16 tambah 4, kita dapatkan yaitu 20. Nah, setelah itu kita bagi kedua ruas dengan koefisien variabel, di mana koefisien variabelnya yaitu 5. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 5, maka 5x per 5 sama dengan 20 per 5. Kita coret 5 nya menjadi x, dan 20 per 5 kita dapatkan 4. Nah, itu ya untuk contoh yang pertama. Lalu ada juga contoh yang kedua atau contoh yang selanjutnya. Coba perhatikan dulu contoh yang pertama, lalu kita masuk ke contoh yang kedua. Dan yang kedua yaitu B, 1 dikurangi 5x per 3 dikurangi 2x tambah 2 per 5 sama dengan 3 dikurangi x per 5. Nah, setelah itu kita kedua ruas dikali 15 agar penyebutnya hilang, maka 15 dibagi 3 kita dapatkan 5, lalu dikali 1 dikurangi 5x, lalu dikurangi 15 dibagi 5 kita dapatkan 3 dikali dengan 2x tambah 2,
sama dengan 15 dibagi 5 kita dapatkan 3 dan dikalikan dengan 3 dikurangi X. Lalu kita kalikan ya, 5 kali 1 yaitu 5, lalu 5 dikali min 5X menjadi min 25X, min 3 dikali 2X jadi min 6X, min 3 dikali 2 menjadi min 6 sama dengan 3 dikali 3 yaitu 9, 3 dikali min X menjadi min 3X. Nah, setelah itu kita kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan, maka kita dapatkan yaitu min 25X dikurangi 6X yang tadinya negatif 3X menjadi plus 3X. Nah gitu ya, jadi sama dengan 9 yang tadinya negatif 6 kita ubah menjadi plus 6, lalu yang tadinya positif 5 menjadi negatif 5. Nah lalu kita kan sudah didapatkan yaitu di ruas kiri, maka kita hasilnya yaitu dapat negatif 28X dan ruas kanannya yaitu kita dapatkan sama dengan 10, maka X sama dengan negatif 10 per 28. Atau kita bisa perkecil ya, kita bisa perkecil dari negatif per 10 per 28 menjadi X sama dengan negatif 5 per 14. Kita bagi dengan 2 ya. Itu untuk persamaan linear contoh satu variabelnya untuk yang contoh yang kedua. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan linear adalah suatu pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tepat 1. Itu untuk pertidaksamaan linear, di mana A pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh yang pertama 2X tambah 10 lebih dari 0, di mana variabelnya X. 2T kurang dari atau sama dengan 14 dengan variabelnya yaitu T. Itu untuk contoh linear satu variabel. Lalu B pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh yang pertama X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 9, di mana variabelnya X dan Y. Yang kedua 2P lebih dari 3Q tambah 15, di mana variabelnya itu P dan Q. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama saja, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel, di mana bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel yaitu AX tambah B lebih dari 0, AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0, AX tambah B kurang dari 0, AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0, atau AX tambah B tidak sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B merupakan anggota bilangan real atau A, B elemen bilangan real. Itu untuk bentuk umum serta contoh pertidaksamaan linear satu variabel maupun pertidaksamaan linear dua variabel. Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu mencari nilai untuk variabelnya agar kalimat terbuka tersebut menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan biasanya juga dituliskan dalam bentuk interval atau selang. Beberapa bentuk atau jenis interval disajikan sebagai berikut. Yang pertama, X lebih dari atau sama dengan A, X kurang dari atau sama dengan B, di mana gambar grafiknya yaitu seperti berikut, dan daerah penyelesaiannya yaitu antara A dan B. A dan B merupakan bulatan penuh karena A dan B termasuk ke dalam daerah penyelesaian tersebut. Yang kedua yaitu X lebih dari A dan X kurang dari B, di mana daerah penyelesaiannya yaitu antara A dan B, dan A dan B merupakan lingkaran kosong karena A dan B tidak termasuk ke dalam daerah penyelesaian tersebut. Yang ketiga yaitu X lebih dari atau sama dengan A dan X kurang dari B, maka daerah penyelesaiannya antara A dan B.
di mana A bulatan penuh karena A termasuk ke dalam daerah penyelesaian tersebut, dan B bulatan kosong karena B tidak termasuk ke dalam daerah penyelesaian tersebut. Yang keempat yaitu X lebih dari A dan X kurang dari atau sama dengan B, di mana daerah penyelesaiannya itu antara A dan B, di mana A bulatan kosong karena A tidak termasuk ke dalam daerah penyelesaian tersebut, dan B merupakan bulatan penuh karena B termasuk ke dalam daerah penyelesaian tersebut. Lalu yang kelima yaitu X lebih dari atau sama dengan A, di mana gambar grafiknya yaitu A ke kanan, di mana A bulatan penuh karena A termasuk ke dalam daerah penyelesaian tersebut. Lalu yang terakhir yaitu X kurang dari B, di mana daerah penyelesaiannya yaitu B ke kiri, di mana B bulatan kosong karena B tidak termasuk ke dalam daerah penyelesaian tersebut. Nah, jadi tanda bulatan penuh itu pada batas interval berarti batas tersebut termasuk dalam interval, sedangkan tanda bulatan kosong pada interval berarti batas tersebut tidak termasuk dalam interval. Jadi mohon untuk dipahami untuk itu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu dengan contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X anggota bilangan real. A 3X dikurangi 4 lebih dari atau sama dengan 16 ditambah 8X. Langkah pertama, kita pindahkan yang ada variabelnya ke ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Maka kita dapatkan 3X nya tetap, 8X-nya kita pindahkan ke ruas kiri yang tadinya positif menjadi negatif 8X lebih dari atau sama dengan 16, yang tadinya positif negatif 4 menjadi positif 4. 3X kurangi 8X kita dapatkan negatif 5X dan lebih dari atau sama dengan 20, karena 16 tambah 4 yaitu 20. Lalu kita bagi dengan koefisien variabel, di mana koefisien variabelnya yaitu kita dapatkan yaitu negatif 5. Kita bagi dengan negatif 5 kedua ruas, maka menjadi negatif 5X per negatif 5 kurang dari atau sama dengan 20 per negatif 5. Karena penyebutnya atau pembaginya yaitu negatif, maka yang tadinya lebih dari atau sama dengan kita ubah menjadi kurang dari atau sama dengan, maka hasilnya itu X kurang dari atau sama dengan negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, dimana sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan negatif 4, dimana X anggota bilangan real. Gambar grafiknya yaitu kita bisa gambarkan seperti gambar ini, dimana daerah penyelesaiannya yaitu negatif 4 ke kiri, dimana negatif 4 nya bulatan penuh karena termasuk ke dalam daerah penyelesaiannya, yaitu maka daerah penyelesaiannya itu negatif 4 ke kiri, yaitu kita bisa dapat tuliskan negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Kita contohkan, kita masukkan ya, misalkan X kurang dari atau sama dengan negatif 4, kita masukkan negatif 7 contohnya, kurang dari atau sama dengan negatif 4, maka hasilnya benar. Jadi daerah penyelesaiannya seperti itu. Jadi silahkan pahami dulu ya, kita lihat saja dulu gimana seperti apa caranya, lalu pahami. Kalau tidak ada yang mengerti silakan tanyakan nanti. Lalu yang kedua yaitu contohnya seperti B, dimana 5X tambah 8 lebih dari atau sama dengan 2X dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan 2X ditambah 14. Di dalam himpunan atau pertidaksamaan tersebut, yaitu persoalan tersebut terdiri atas dua pertidaksamaan, yaitu 2X dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan 5X tambah 8 dan 5X ditambah 8 kurang dari atau sama dengan 2X ditambah 14. Maka langkah pertama kita kerjakan dulu pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2X dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan 5X tambah 8. Kita pindahkan yang variabelnya ke ruas kiri menjadi 2X, yang tadinya positif 5X menjadi negatif 5X kurang dari atau sama dengan 8, yang tadinya negatif 4 menjadi plus 4. Kita dapatkan 2X dikurangi 5X menjadi negatif 3X, lalu kurang dari atau sama dengan 12. Kita
bagi dengan koefisien variabelnya yaitu negatif 3. Menjadi negatif 3x per negatif 3 lebih dari atau sama dengan 12 per negatif 3. Karena penyebutnya negatif atau pembagiannya negatif, maka tandanya pun berubah menjadi lebih dari atau sama dengan yang seharusnya kurang dari atau sama dengan. Maka hasilnya yaitu x lebih dari atau sama dengan negatif 4. Lalu kita kerjakan persoalan atau pertidaksamaan yang kedua, yaitu 5x tambah 8 kurang dari atau sama dengan 2x ditambah 14. Kita pindahkan yang variabelnya ke ruas kiri. Maka hasilnya yaitu kita dapatkan 5x yang tadinya positif 2x menjadi negatif 2x kurang dari atau sama dengan 14 yang tadinya positif 8 menjadi negatif 8. Kita dapatkan 5x kurangi 2x yaitu 3x kurang dari atau sama dengan 14 kurangi 8 yaitu 6. Lalu kita dapatkan yaitu x atau kita bagi dengan koefisien variabelnya yaitu 3x per 3 kurang dari atau sama dengan 6 per 3. Hasilnya itu kita dapatkan x kurang dari atau sama dengan 2. Nah, maka himpunan penyelesaiannya yaitu bisa kita dapatkan dan kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari soal tersebut atau contoh tersebut kita dapatkan yaitu negatif 4 kita tulis dan 2, dimana x-nya itu di tengah, dan kita tunjukkan bahwa x itu yang pertama itu lebih dari atau sama dengan negatif 4, maka kita dapat tuliskan yaitu negatif 4 kurang dari atau sama dengan x, dan yang kedua x kurang dari atau sama dengan 2, maka kita tulis lagi kembali menjadi x kurang dari atau sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu x di mana sedemikian hingga x lebih dari atau sama dengan negatif 4 dan x kurang dari atau sama dengan 2 dan x merupakan anggota bilangan real. Nah, untuk grafiknya yaitu kita bisa lihat grafik tadi yang saya jelaskan, di mana kita tinggal ganti saja, di mana yang paling kecilnya itu kita ganti dengan negatif 4 dan yang paling besarnya yaitu 2. Maka daerah penyelesaiannya itu seperti ini, di mana negatif 4 merupakan bulatan penuh dan 2 merupakan bulatan penuh. Daerah penyelesaiannya yaitu antara negatif 4 sampai 2. Kenapa bulatan penuh? Karena kedua negatif 4 dan 2 merupakan daerah termasuk ke daerah penyesuaian tersebut. Untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk kalian agar merangkum materi kali ini ya. Terima kasih.